Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi bid dharaini amin ya rabbal alamin. Ta'allam fa innal ilma zainul li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi. Ini tentang syairnya Muhammad Ibnul Hasan. Muhammad Ibnul Hasan Ibni Abdullah. Ta'alam belajar sira. Fa innal ilma krana sak temene ilmu. Alnya al-ta'rif ya, al-ta'rif. Otomatis ini ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang membawa madharat. Iku zainun, khabar dari inna. Iku zainun pepais, menjadi hiasan. Li ahlihi kedue ahline al ilmu, bagi pemiliknya ya. Wa fadlun lan keutamaan. Wa unwanun lan tetenger, menjadi tanda. Likullil mahamidi, kedue sekabiane pira-pira perkara kang pinuji, perkara yang dipuji. Wakun lan ana sira iku mustafidan. Ini khabar dari kana ya. Iku mustafidan wong kang ngalap faidah atau wong kang amre faidah, selalu menambah wawasan ya. Istifat itu seperti itu. Kula yaumin ing dalem saben-saben dina. Kula yaumin ing dalem saben-saben dina. Ziyadatan ing tambahan, selalu menambah wawasan, pengalaman. Penting karena wawasan, pengalaman itu akan membentuk wawasannya ya, membentuk seseorang, ilmunya, kemudian perilakunya, sikapnya bisa berubah. Itu kalau mengambil pelajaran. Kalau tidak mengambil pelajaran ya sama seperti kemarin, tidak pernah evaluasi ya, sama seperti yang kemarin. Padahal orang itu dituntut berkembang ya, bertambah terus, kebaikannya bertambah, ilmunya bertambah, seperti itu. Kalau sama ya rugi dia, apalagi mundur ya, lebih rugi. Ziyadatan minal ilmi. Nah, minal ilmi ini ta'alluq kepada lafaz ziyadatan. Minal ilmi saking ilmu. Wasbah lan ngelangi sira, berenanglah fi bukhuril falaidi, ing dalem pira-pira segarane pira-pira faidah. Di lautannya ya, beberapa samudranya faidah. Apalagi zaman sekarang ya, ilmu di-share secara terbuka. Orang bisa belajar dengan mudah, tidak sama seperti zaman dulu. Saya zaman kecil ngaji itu tempatnya jauh ya, sekolahnya jauh, berjarak. Zaman sekarang tidak ada jarak, orang bisa ngaji via internet, lebih mudah. Cuman yang punya keinginan itu semakin tidak ada.
semakin tidak ada, karena mungkin tidak menghasilkan uang itu. Tafakoh. Jadi syair itu gitu ya, yang di depan itu ujungnya Mahamidi. Di syairan kedua, bait kedua itu Bukhuril Fawaidi, itu sama seperti penyair ya. Tafakoh, 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 belajar fikih siro, berusahalah untuk faham. Fikih itu faham ya, nalar dia, logika. Fa innal fikha, krana sak temene fikih iku afdalu fawaidi, iku afdalu qaidin ya, afdalu qaidin, paling utamane wong kang nuntun, luwih utamane barang kang nuntun, yang menuntun manusia untuk berlaku positif ya. Makanya di dalam muamalah itu ada syarat rukun. Orang kalau memenuhi syarat rukun tidak mungkin berlaku curang ya, kecuali orang yang menghilah ya, mengakali hukum. Jadi kalau hukum itu ya tujuannya untuk melindungi hak dari dua belah pihak ya. Melindungi hak dan menetapkan kewajiban atas dua belah pihak. Kalau jual beli ya, syarat rukun dimaksudkan agar yang beli juga tidak rugi, yang jual juga tidak kecewa, menghindari hal-hal yang kemungkinan terjadi, sehingga ditetapkan syarat rukun. Ilal birri, maring kebagusan, maring kebaikan. Bir itu bir itu berbuat baik ya, birrul walidain itu di atas ihsan. Jadi bir itu di atas ihsan. Kalau ihsan itu baik, maka bir itu lebih di atas baik, dan sifatnya material ya. Jadi sifatnya itu membantu secara dohir, itu namanya bir. Kalau misalnya terhadap orang tua ya ucapannya lemah lembut kayak gitu. Wa taqwalan, maring takwa, ataunya ke albirri. Wa a'dalu qasidin, wa a'dalu qasidi ya, tanwinnya dihilangkan karena menyamakan penutup dari syair gitu ya. Wa a'dalu qaidilan, luwih jejeke wong kang adil, lan luweh jejeke wong kang adil. Lebih adilnya orang yang adil itu fikih. Huwa utawi fikih iku ilmu al-hadi kang nuduhake apa ilmu ila sunanil huda. Ini keren namanya, ila sunanil huda, maring pira-pira dalane pituduh, beberapa jalannya petunjuk. Ini keren sekali namanya, ila sunanil huda. Itu fikih ya, orang yang berlaku fikih. Dan kunci belajar fikih itu agar orang itu efektif belajar fikih, semenjak paham dia langsung praktekkan, sehingga orang itu tidak lupa ya, tidak seperti hafalan. Misalnya
doa masuk masjid, ya, di fikih diajarkan doa. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya langsung dipraktekkan sejak dia paham, sejak kecil, ya. Umur 4 tahun diajak sama ayahnya ke masjid, diajari doanya waktu masuk masjid. Kemudian masuknya dengan kaki kanan, melangkahnya dengan kaki kanan, semacam itu fikih. Huwa utawi al-fikhu, huwa utawi fikih iku al-hisnu, benteng, menjadi perisai, ya, menjadi benteng untuk menolak yunji kang nyelametake apa al-hisnu min jami'is syada'idi, min jami'is syada'idi saking sekabehane pira-pira perkara kang abot, kang masyakot, ya, perkara-perkara yang berat. Orang kalau nggak ngerti fikih, ya, orang safar, orang capek, dia tetap sholat sempurna. Tetapi orang yang mengerti, yang belajar fikih, kok dia capek, ya dia bisa jamak qashar. Nah, itulah ilmu. Orang kalau nggak ngerti puasa Ramadan, ya, padahal dia lagi safar atau dia lagi sakit, dia akan tetap puasa. Tapi orang yang ngerti fikih, dia tidak akan puasa. Dia mengerti, dia akan terhindar dari hal-hal yang masyaqqah, yang memberatkan. Nah, itulah gunanya fikih. Fa inna faqihan, krana sak temene ahli fikih, orang yang alim fikih, wahidan kang siji sapa faqih, mutawarrian kang wirai, yang menjaga diri dari hal yang subhat dan haram, ya. Iku asyaddu luwe banget, luwe abot, lebih berat, ya. Iku asyaddu luwe abot ala syaitani ngatasi setan min alfi abidin tinimbang saking 1000 ahli ibadah. Nah, contohnya sudah ada, ya, Umar ibnul Khattab itu, bahkan bekas jalannya saja setan itu nggak berani lewat. Karena apa? Karena saking cerdasnya, segalanya dinalar sama dia. Ya, fikih itu nalar. Jadi 97,5% itu nalar. Agama itu nalar, agama itu logika, dan fikih itu logika. Walaupun kebenarannya tidak mutlak, ya, tetapi ya itulah dunianya manusia itu, ya dunia fikih. Sedangkan yang sisanya itu, ya itu wahyu, itu prosentase, kalau dalam bahasa saya itu namanya ta'abudi. Sedangkan sisanya yang 97,5% itu ta'akuli, semua dinalar, semua dipikirkan. Sedangkan sisanya ta'abudi, ya nurut aja gitu. Banyak contohnya di Al-Quran, ya, ta'abudi itu. Seperti Nabi Ibrahim menyembelih putranya, itu ta'abudi. Secara akal nggak mungkin, ajaran kok menyembelih anak, itu nggak mungkin, hampir mustahil, ya. Makanya Nabi Ibrahim pasti ragu-ragu di perintah pertama, pasti menolak, ya. Ini ajaran apaan, kok disuruh nyembelih anak. Kemudian di mimpi kedua dia ragu-ragu, ini kayaknya kok benar tapi kok begini. Nah, pada mimpi ketiga dia langsung hilang ragunya. Ya, itulah namanya fikih. Jadi terkadang fikih itu juga ada yang ta'akuli,
yang sifatnya itu logika, ada yang sifatnya ta'budi ya. Nurut aja, pokoknya perintahnya begitu dijalankan. Nabi Khidir itu ta'budi semua. Nabi Khidir itu ta'budi semua. Semua yang dikerjakannya ta'budi. Dan ulama itu dituntut untuk ta'budi dalam segala hal. Ta'akulinya, kalau sudah nyampe ta'akuli, sudah sempurna ya meningkat ke ta'budi. Wa kadzalika fi sa'iril akhlaqi. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono iftirat atau wujub ya. Anda bisa lihat di syarahnya, ma'tufun ala kadzalik as-sabiq ay mislu iftiradi ilmi ahwalil qalbi. Dan sebagaimana wajibnya mempelajari ilmunya hati ya. Fi sa'iril akhlaqi, jadi fardu ing dalem sekarine pira-pira akhlak, tingkah laku ya, sikap dan tingkah laku. Ini akhlak. Nahwul judi, utawi contohnya ku sepadane lomo, menjadi dermawan, tidak pelit. Wal bukhlilan bakhil. Bakhil itu orang yang tidak mau mengeluarkan kewajiban, itu namanya bakhil. Wal jubnilan wedi, takut. Wal jur'atilan jubni itu khauf ya, bimana ayyul khauf itu khawatir, terlalu berpikir jauh ke depan sehingga takut, itu namanya al-jubn. Wal jur'atilan kendel aisyaja'ah. Berarti kemarin ada yang salah ya, yang mengenai bab sifat hewan itu. Jur'ah itu maknanya kendel, bukan jereh ya, bukan takut ya. Anda buka kembali yang kemarin, itu ada yang salah berarti. Wat takabburi lan gumedhe, ini yang dilarang ya. Wat tawadu'ilan DPDP, rendah hati, itu tawadu, bukan ucapan loh ya. Dan saya tawadu malah takabur, itu jatuhnya takabur gitu. Hanya orang merasa tawadu, justru itu yang muncul takabur. Tawadu itu ya tidak dibuat-buat, memang asli dari jiwanya, bahwa dia memang rendah hati, bukan pengakuan. Sama seperti ikhlas ya, ikhlas itu juga bukan pengakuan. Sabar juga sama. Wal ifatilan rumekso saking syubhat, menjaga ifah itu menjaga harga diri ya, menjaga harga diri, tidak merendahkan dirinya, itu ifah. Wal israfilan ngelewati wates, berlebihan ya. Kalau makan berlebihan, kalau berdandan berlebihan, nah, segala hal yang berlebihan itu buruk ya. Itu di Al-Quran, wala tusrifu khudhu zinatakum wala tusrifu wa kulu washrabu wala tusrifu. Jadi yang dilarang israf itu ya dalam segi makanan dan minuman yang berlebihan. Bahkan ada makalah yang aneh dari ayahnya teman saya. Itu pesennya waktu di pondok ya, mas saya masih di pondok. Kemudian
teman saya itu mengungkapkan nasihat abahnya. Nasihatnya sederhana ya, orang itu kalau makan lauknya lebih dari 3 dia Fir'aun. Sifatnya Fir'aun, dan itu saya benarkan. Jadi waktu saya di Jakarta ketemu orang beli lauk di warteg ya, semua dibeli. Ini Fir'aun, dan betul ya, sifatnya Fir'aun itu ada di orang itu. Kalau debat itu membantai orang itu, naudzubillah. Orangnya pintar tapi begitu perilakunya itu ya. Dan saya cocokkan itu dulu, makalah yang sekian tahun pernah saya dengar. Kemudian kenyataannya melihat faktanya itu setelah sekian tahun itu baru ketemu, ini Fir'aun gitu. Ya memang belajar itu begitu ya. Jadi terkadang kita waktu belajar itu belum paham, tiba-tiba faktanya kita ketahui setelah sekian tahun gitu. Saya juga belajar mengenai Ibnu Sabil ya, sewaktu kecil belajar kitab fikih, kemudian di pondok itu selama 10 tahun. Sering mendengar Ibnu Sabil gitu ya. Dan saya paham Ibnu Sabil itu setelah tahun 2007 ya. Saya mondok itu, awal mondok itu tahun 93 sampai 2007. Anda bayangkan, 2007 itu saya jadi ketua masjid di kampus saya. Kemudian di sanalah saya paham Ibnu Sabil, karena hampir tiap minggu itu ada Ibnu Sabil yang keleleran di masjid. Kemudian Ibnu Sabil itu saya bantu dengan uang masjid untuk bisa sampai ke rumahnya, untuk bisa pulang. Jadi banyak orang kehabisan uang saku, kemudian dia tidak tahu harus minta tolong kepada siapa. Akhirnya nyampe ke masjid di tempat saya itu, ya saya anggarkan memang untuk Ibnu Sabil. Dan tidak ada masalah, karena memang saya saksikan bahwa yang dibuat untuk membantu itu adalah uang masjid, dan tidak ada masalah. Cuman membantunya itu ya ala kadarnya, yang penting nyampe ke rumah dan dia bisa makan di jalan gitu saja. Dan baru paham ya itu gitu, bagaimana wajahnya, bagaimana ekspresi orang yang kekurangan uang saku di jalan itu saya tahu persis. Padahal di pondok tidak tahu bagaimana Ibnu Sabil itu, bagaimana, tidak terbayang gitu. Ya, setelah sekian tahun baru paham. Ya itu namanya belajar. Kita sendiri kemungkinan kecil mengalami nasib seperti Ibnu Sabil itu di kita sendiri ya, karena kemana-mana kita selalu uang sakunya ada. Wataktiri lan melirit, terlalu irit ya, terlalu irit. Ini kalau mesin bensin gitu, engine itu bisa panas mesinnya ya, bisa berempet ya. Wa ghairiha lan liyane al-madkurat, mulai dari al-jud sampai at-taktir itu. Fa innal kibra krana sak temene takabur, sombong ya, merasa diri lebih daripada orang lain, atau suka menghina, merendahkan orang lain, itu takabur. Wal bukhla lan bakhil, tidak menunaikan kewajiban, itu bakhil, sifatnya materi ya. Wal jubna lan jereh, penakut. Wal israfa lan ngelewati wates, iku haramun haram. Ini yang
apa namanya, termasuk riya itu juga haram. Jadi suka pamer ya di medsos itu, berobat di rumah sakit elit, kemudian difoto ininya rumah sakitnya, kemudian diupload di Facebook, di Twitter ya. Itu haram kalau niatnya pamer. Tapi kalau niatnya untuk mempublikasikan apa namanya, misalnya Anda makan gatot gitu ya, makanan tradisional, Anda tunjukkan ini loh daerah saya, ini makanan keren gitu ya, ya tidak kategori pamer lah ya. Kalau Anda memakai perhiasan emas ya 1 kilo, jadi apa namanya, gelang 1 kilo Anda tunjukkan, itu namanya pamer ya, bukan untuk mempublikasikan sesuatu yang bernilai ya. Bedanya percaya diri dengan pamer ya, itu beda. Ya bisa Anda rasakan sendiri soal itu. Wala yumkinu lan ora kongang apa takarruzu rumaksa menjaga diri anha saking al kibru wal bukhlu wal jubnu wal israf, dari 4 itu ya. Apa illa bi ilmiha, bukan fa'il ya, jadi sudah fa'ilnya di at-takharruzu. Illa bi ilmiha, angin kelawan ngawerui al-kibru wal bukhlu wal jubnu wal israf. Wa ilmi ma ya, atofnya ke ilmiha. Wa ilmi ma lan ngawerui perkara yudod duha kang melawani apa ma ing arba'ah, dan mempelajari kebalikannya ya, belajar ilmu akhlak ya, akhlakul banin. Nah, termasuk ta'limul muta'alim ini mengajarkan akhlak ya, sikap-sikap yang bagus, cara-cara yang bagus. Jadi dipelajari juga apa namanya, kebalikannya ya. Takabur di apa, kebalikannya adalah tawadhu. Kemudian al-bukhlu itu al-jud, kebalikannya al-jubnu al-jur'ah. Wal israf itu kebalikannya dari at-taktir ya, atau iffah. Fayaftaridu, mongko dadi fardu ala kulli insanin ing atase saben-saben menungso apa ilmuha ngaweruhi ing arba'ah al-kibru wal bukhlu wal jubnu itu. Waqat sannafa lan teman-teman wis ngarang, telah menyusun kitab sapa sayyidu sayyid al-imamu kang dadi imam, al-ajalu kang agung sapa imam, asyahidu kang den sekseni, Nasiruddin nyatane Nasiruddin Abul Qasim kang andeweni jejuluk Abul Qasim, yang dipanggil dengan nama Abul Qasim, ngarang kitaban ing kitab, sonafa kitaban ing kitab fil akhlaki kang tetep ing dalam mertelake akhlak. Definisi akhlak itu apa? Yaitu sikap atau perilaku yang muncul secara mudah, spontan ya, tanpa dipikir. Nah, orang kalau biasa misuh ya misuh aja dia. Orang kalau biasa mencaci ya mencaci saja dia gitu ya. Itu spontan, memang apa namanya ya, keluar spontan gitu. Walaupun begitu nanti dihisab sama Allah ya di akhirat ya. Wa ni'malan iku sak bagus-baguse, ni'malan iku sak bagus-baguse apa ma perkara sanafa kang
Sunifa ya, sunifa kang den karang apa ma utawi kitab. Jadi apa namanya, mubtada'nya dibuang ya. Wa ni'ma ma sonafa ma sunifa. Wajibu mangka wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam apa hifdzuha, ngreksa ing arba'ah atau akhlak ya secara umum. Apa hifdzuha ngreksa ing akhlak, wa amma hifdzuma lan anapun utawi ngreksa perkara ya kok kang tumiba apa ma yang terjadi apa ma ya kok kang tumiba apa ma fi ba'dil ahayaini ing dalam setengah pira-pira mangsa yang terjadi pada waktu-waktu tertentu ya. Iku fafardun mongko fardu. Ini khabar dari amma hifdzuma. Iku fafardun mongko fardu ala sabilin kafayati, atau Anda baca kafnya boleh dibaca fathah, boleh dibaca kasroh ya. Ala sabilil kifayati ing ngatasi dedalan kifayah, atau ala sabilil kafayati ing ngatasi dedalan kifayah. Maksudnya apa? Kalau fardu kifayah itu kalau sudah ada orang yang menunaikan dari satu kelompok itu, maka anggota yang lain itu gugur. Contohnya apa? Adzan ya. Contohnya juga memakamkan jenazah. Itu kalau sudah termasuk mensolatkan jenazah, memandikan jenazah, itu fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menangani ya yang lain tidak wajib. Idza qoma nalikane jumenengi bi kelawan ma yaqau fi ba'dil ahyaini sapa al ba'du sebagian dari anggota kelompok itu ya, fi buldatin ing dalam negara atau desa ya. Sakoto mongko gugur apa ma anil bagina saking wong kang kari kabeh. Jadi anggota kalau sudah dikerjakan oleh sebagian anggotanya, maka seluruh anggota itu sudah tidak berkewajiban lagi. Fa'ilamnya pun mengkalamun ora ono iku fil buldati ing dalem negara sapa man wong yakumu kang jumenengi sapa man di kelawan ma yaqau istaraku mongko sekuton sapa ahlul baldah ya, jami'an halis kabehane fil maktami ing dalem nggon dosa, maka mereka dosa semua ya. Kalau nggak ada jamaah sholat di dalam satu desa ya, satu desa itu dosa semua. Tapi kalau sudah ada yang menjalankan, ya gugur yang bagi yang lain, anggota yang lain. Fayajibu mengko wajib ala imami ngatasi imam apa ayyak murahum yen to perintah sapa imam ing ahlul baldah bidzalika kalawan mengkono qiyam
Wa yujiro ya, atofnya ke ya'muruhum. Wa yujiro lan yen to nyelametake sapa al imam ahlal baldati ing ahline negara, penduduknya itu, ala dzalika ing atase mengkono-mengkono maksam, ala dzalika ing atase mengkono-mengkono maksam. Jadi agar tidak dosa ya, imamnya yang berkewajiban mengingatkan itu. Kalau tidak ada yang menangani atau tidak ada yang terjun di fardu kifayah itu, ya imamnya berkewajiban. Kalau imamnya cuek ya, nggak mau tahu ya, dia imam benjol itu. Menurut Kiai Ilyas itu imam benjol, nggak tahu tanggung jawabnya. Padahal ya, namanya pimpinan itu bertanggung jawab. Overthinking ya. Fakila maka den dawuhake. Bi anna ilmama ila akhiri dawuh bi anna ilmama yaqau ila akhiri. Bi anna ilma krana sak temene bi anna ilmama krana sak temene ngaweruhi perkara, bi anna ilmama krana sak temene ngaweruhi perkara, mengetahui satu masalah ya kok ukang tumiba apa ma ala nafsihi ngatas awak dhewene wong, fi jami'il ahwali atau insan ya, boleh Anda rujukkan ke insan, kulla insanin ada di atas ya tadi. Fi jami'il ahwali dalam sekabehane pira-pira tingkah iku bimanzilati ta'ami. Nah, ini khabar dari anna ilma ma yaqau ala nafsi. Iku bimanzilati ta'ami kelawan atau ing dalem ya. Baknya itu masdar bimakna dzarfiyah ya, dzarfiyah. Iku bimanzilatil ta'ami ing dalem panggonane panganan. Sama seperti kita makan, sesuatu yang terjadi pada kita tiap hari. Hati kita, kemudian sikap kita, tingkah laku kita itu kan kita yang tahu. Maka mengetahui seluruh beluknya itu ya seperti orang butuh makan. Jadi fardu ain, makan itu juga fardu ain. Makanya diniati kalau makan itu, jangan asal makan, asal enak gitu ya. Diniati bahwa kita wajib menjaga tubuh kita gitu. Itu amanah dari Allah. La buddha ora kena ora likulli wahidin kedue saben-saben wong suwiji mindalika saking mengkono-mengkono ilmu ma yaqau ala nafsi. Ya, otomatis dituntut ya. Ikhlas itu seperti apa, riya itu bagaimana, jadi pelajari agar orang itu tidak jatuh ke hal yang negatif. Tawadhu itu seperti apa, takabur itu bagaimana. Kalau tidak tahu ya takabur dianggap tawadhu, kebalik-balik gitu, rusak nanti. Ya, posisinya ilmu itu ya seperti makanan ya. Orang nggak punya makanan ya pasti lemas, ya pasti mati. Ya, jiwa itu ini makanannya jiwa ya, makanannya jiwa. Wa ilmama atofnya ke ilmama yaqau ala nafsi. Tapi ini yang kedua ya, makanya ada huruf wawu sebagai huruf atof.
Wa ilmama lan sak temene ngawruhi perkara ya kau kang tumiba apa ma fi ba'dil ahaya ini ing dalam sebagian pira-pira mangsa di dalam waktu-waktu tertentu ya iku bimanzilatid dawai ing dalam panggonane tombo. Ada yang posisinya itu seperti makanan, ada yang posisinya seperti obat. Orang kalau sakit ya dituntut untuk berobat, minum obat agar sembuh. Wa yahtajulan tegese yahtaju tegese butuh sapa insan ilaihi maring ma yaqau fi ba'dil ahayain. Fi ba'dil awqati ing dalam setengah pira-pira waktu ya, terkadang butuh gitu. Misalnya zaman sekarang zaman serba digital ya, misalnya orang butuh terhadap perangkat untuk mengakses internet, misalnya laptop ya, ya sekali-kali bisa memperbaiki laptop yang bermasalah kayak gitu. Kalau orang punya kendaraan ya belajar tentang kendaraan, kalau rusak itu bagaimana cara memperbaikinya. Tidak semata-mata bergantung kepada bengkel kan gitu ya. Ya seperti obat, terkadang kita butuh untuk mengerti satu bidang tertentu untuk mempermudah kita gitu. Tentang listrik gitu ya, sekali-kali kita memperbaiki instalasi listrik yang rusak di rumah. Tidak semuanya memanggil PLN gitu ya, repot nanti orang nggak mau belajar tentang listrik, apalagi dipegang itu yang ada arusnya ya bisa mati dia karena tidak mengerti, tidak mau belajar. Wa ilman nujumi lan sak temene ilmu nujum iku bimanzilatil marodi ing dalem panggonane loro ya, itu yang negatif ya, yang posisinya seperti penyakit. Fata'allamuhu maka utawi belajar ing an-nujum iku haramun haram li'annahu krana sak temene an-nujum ilmu nujum iku yadurru bahayani atau melarati apa ilmu nujum wala yang fa'ulan ora manfaati apa ilmu nujum wal harabu utawi lumayu min qadaillahi ta'ala saking pepestane Allah ta'ala wa qadari lan takdiri Allah iku ghairu mungkinin ora mungkin. Padahal lari dari qada dan qadarnya Allah itu tidak mungkin. Sama seperti Fir'aun ya, diramal bahwa dia akan dibunuh oleh bayi yang lahir di masa kekuasaannya. Maka dia mengeluarkan aturan semua bayi laki-laki harus dibunuh. Tetap aja dia mati ya. Tapi apakah itu karena matinya itu karena Musa? Kan tidak, matinya itu karena tenggelam di laut. Ya laut itu yang bikin dia mati. Kena ombaknya Laut Merah ya. Bayam bagi maka sayukjo likul muslimin kedua saben-saben wong Islam apa ayyastagila yang tak ketungkul sapa kulli muslim
fi jami'i awqatihi ing dalem sekabehane pira-pira waktune muslim kulli muslim bi dzikrillah taala kelawan eling ing Allah taala wa du'a ilan dungo wa tadarrui ilan DPDP. Berdoa, selalu berdoa kepada Allah, berharap, kemudian berendah hati, merendahkan diri di hadapan Allah. Wa qiraatil Qur'ani lan maca Al-Qur'an wasodaqati lan ngakehake pira-pira sedekah ada fi'ati kang nolak apa sedekah lil bala'i maring bilahi dari hal-hal yang negatif. Ini terbukti ya bahwa sedekah itu bisa menolak sesuatu yang celaka gitu. Wa yas'ala lan yen ton jaluk atofnya ke yastawila ya. Wa yas'ala yen ton jaluk sapa muslim Allah taala ing Allah taala al afwa ing pengapura, minta ampunan kan. Pasti manusia itu banyak sekali salahnya, banyak khilafnya, itu pasti ya. Karena apa? Al-insan mahalul khata' wan nisyan, itu pasti tidak bisa dihilangkan ya. Memang manusia itu ya suka lupa, suka berbuat khilaf gitu. Maka dianjurkan untuk langsung menyadarinya dan menginsafinya, kemudian merubahnya. Wal afiyatilan keselamatan kewarasan, wal afiyatilan kewarasan fit dunya yang dalam dunya, wal akhiratilan akhirah liyasunahu terakun jogo atau ngrekso sapa Allah ing muslim. Failnya di belakang ya. Liyasunahu terakun jogo ing atau ngrekso ing muslim sapa Allah taala anil balai saking bilai wal afatilan ponco bojo agar terhindar dari kecelakaan ya, sesuatu yang mencelakakan dan sesuatu yang membahayakan. Fa innaman krana sak temene wong. Kita cukupkan sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.